Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yenti, saya sekolah di Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Saya mendapatkan tugas baca bab 1, yaitu tugas 4, lanjutan baca bab 1. Sebagai berikut. Ketika semua benda di alam ini, di bumi, matahari, bintang, tumbuhan, hewan, dan manusia, mestinya menurut hukum ketetapan jumlah benda datangnya dari benda juga, cuma rupanya berbeda-beda. Asal itu berlian dan benda jadi ini. Bagaimana satu bentuk benda menjelma menjadi bentuk yang lain? Menurut hukum, perpaduan seperti sudah ditetapkan oleh Dalton. Tegasnya, benda asal mesti ada lebih dahulu, baru benda yang ada di dunia sekarang. Bisa pula ada benda asal menurut Kant ialah benda lebur. Dari benda-benda itu berjalan sepanjang hukum perdaulatan dan perpisahan Dalton dan lain-lain. Sudah jutaan tahun kita sampai pada berapa biji asal tunas satu, beberapa biji asal yang bertunas satu sesudah jutaan tahun puluh, berhubungan dengan puluhan iklim sebagiannya panjang hukum evolusi, kita akhirnya sampai ke alam kita sekarang. Sebagai bulatan pemeriksaan kita sampai sekarang, kita bisa tetapkan bahwa pertimbulan dunia berbeda dan kodratnya. Oleh itu, rohani firman dalam segenap mata saja adalah berlawanan sekali dengan segala hukum yang dipakai dalam ilmu alam. Marilah kita sebentar mengendalikan bahwa rohani itu terdiri dari zat. Ini pun ada mengandung kritik dari diri sendiri. Bukanlah rohani ini dianggap suci, tidak kotor seperti zat. Bukanlah rohani itu dianggap suci, tidak kotor seperti zat terkuasa. Artinya tidak takluk pada hukum dan sifat yang mengenai zat rohani. Tak bisa berubah, tumbuh atau susut, sakit ataupun senang, hidup ataupun mati, bersih ataupun kotor. Mahadewa Rah ialah kuasa tersempurna, tersuci, tak bisa dikenal oleh hukum mengenai zat. Kalau dia masih bisa dikenal oleh hukum yang mengenai zat, bukanlah ia roh lagi, bukanlah ia terkuasa lagi, bukan pula lah dia maha sempurna dan maha suci lagi. Belum lagi habis satu tulisan yang di atas ini, maka menjelmalah di depan saya rohnya para pemikir Egypt. Mereka dengan kawanannya para ahli kegaiban yang ada di sekitar kita sekarang membantah dengan keras. Dewa Ra menimbulkan zat dengan segala hukum yang berpikiran dalam ilmu alam sekarang, supaya sudah ditimbulkan itu, alam bisa bekerja sendiri menurut hukumnya sendiri. Buat menyelidiki yang di belakang ini, saya tidak perlu memakai cara membantah dengan mengendalikan seperti di atas tadi. Dalam hal ilmu logika dinamai rohani zat. Sekarang boleh saya pakai secara lazim dipakai orang desa ialah menghitung dengan memakai jari. Ini persoalan bukan lagi mana yang memuat zat
atau roh, melainkan siapa yang berkuasa, dewara ataupun alam. 3 jawaban yang mungkin dan tidak jari pula yang perlu dipakai. Dewara lebih berkuasa dari alam dan hukumnya. Dewara sama kuasa dengan alam dan hukumnya. Dewara kurang kuasa dari alam, hukum alam. Menurut ilmu bintang zaman sekarang, maka jutaan bintang di bumi beredar menurut hukum yang pasti, ialah hukum Newton. Ahli bintang membuat perhitungan hal yang berkenaan dengan bumi, bintang, hukum Newton yang diakui walaupun dalam beberapa perhitungan mendapatkan hasil yang lebih jitu. Kalau hukum alam yang dikuasai oleh Newton itu jatuh apapun 1 menit berhenti, maka kacaulah jutaan bumi, bintang, alam. Tetapi selama ilmu alam lahir dan ahli alam memperhatikan bumi dan bintang, belumlah satu saat juga hukum bergerak. Bintang